Ada durhaka terselubung. Yang kalau kata ustadz-ustadz di televisi, kalian mau tahu durhaka terselubung itu apa? Itu kalian kerja, istri kalian kerja, anak kalian titipin di rumah orang tua kalian. Kalian kasih duit orang tua kalian. Ini buat pampers, beli pampers anaknya, kalau nanti ganti ini susunya ini. Dijadikannya orang tuanya sebagai pembantu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala habibina wa qudwatina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, adik-adik kaum muslimin, jamaah salat subuh dan jamaah kajian menjelang syuruk rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, lisan kita tidak bosan bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan cara memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Allah atas segala limpahan rahmat, atas setiap curahan nikmat yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Demikian pula kita senantiasa berdoa semoga lisan kita senantiasa basah bersalawat kepada qudwatuna nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kita jadikan sebagai harapan asbab Allah Subhanahu wa taala kiranya berkenan memberikan kita syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak. Ya. Karena kita berharap ya kita sebagai umat Nabi Muhammad mampu mendapatkan syafaatnya ya dengan cara menghidupkan sunnah-sunnahnya ataupun dengan cara bersalawat ketika disebutkan setiap nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini adalah hari yang ke-26 hari yang ke-26 di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Tidak terasa Ramadan akan meninggalkan kita dan Syawal akan menjelang. Di antara salah satu bentuk uruf kebiasaan yang baik dari kaum muslimin yang ada di Indonesia, biasanya Syawal itu dijadikan sebagai bulan silaturahim, saling mengunjungi. Ya. Maka sebagaimana yang sudah kita pelajari di sini, perjalanan kita menyambung tali silaturahim itu adalah perjalanan yang baik. Idza 'ada ar-rajulu akhahu aw zarahu qala Allahu lahu tibta wa taba mamsaka wa tabawwa'ta manzila fil jannah. Kata Rasulullah di matan yang ke-345 dalam kitab Adabul Mufrad,
Jika seseorang mengunjungi saudaranya atau berziarah kepadanya, maka Allah akan berkata kepada orang tersebut, kamu itu baik, perjalanan kamu perjalanan yang baik, dan kamu sudah mempersiapkan satu tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi perjalanan kita itu perjalanan yang baik, karena perjalanan dalam rangka untuk menjalin tali silaturahim. Ya. Nah, terkait dengan silaturahim ini, pagi hari ini sebagaimana yang diamanatkan, saya ingin berkisah tentang seorang laki-laki yang hidup di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita nyarinya di seri sahabat tidak ketemu, karena beliau memang walaupun hidup sezaman dengan Nabi, beliau ditakdirkan untuk tidak bisa menjadi sahabat Nabi. Sebenarnya kisah ini sudah diulang, tapi entah mengapa tadi malam saya kuat sekali keinginan untuk menyampaikan lagi, mengulang pelajaran lagi terkait tentang sosok ini di masjid ini. Ya. Laki-laki yang tidak bisa masuk ke zamannya Nabi dengan artian menjadi sahabat Nabi karena terhalang dengan ibadahnya kepada orang tuanya. Laki-laki yang bapak mau cari dalam sejarah, tidak ada satupun ulama yang berani mengkategorikan beliau ini seorang ulama. Bahkan kalau kita cari dalam kitab Syiar Alam Nubalanya Imam Zahabi itu nggak bakal ketemu. Ya. Beliau yang mau kita bahas ini adalah penghuni langit. Ya. Boleh saya katakan manusia langit yang di zamannya terkenal dengan sebutan majhulun fid dunya, masyhurun fis sama. Enggak dikenal di dunia tapi terkenal di langit. Sudah tahu pasti ya, ketebak siapa ya? Uwais Al-Qarni. Saya yakin bapak, ibu, rekan-rekan semua sudah sering dengar kisah itu, tapi tidak tahu. Ya, saya mencoba mencari sosok yang lain, tapi di otak saya ketemunya itu lagi. Nah, menjelang silaturahim lah, coba kita dengar dulu kisah kita tentang, ya, banyak ulama mengatakan ya beliau inilah wali lah, dengan caranya sendiri, dengan metodenya sendiri, yang artinya pelajaran kepada kita bahwasanya untuk bisa meraih surganya Allah itu caranya banyak. Antum nyarinya di jajaran fuqahanya para sahabat nggak ketemu, fuqahanya para tabiin juga nggak ketemu. Karena sosok ini memang berbeda dimensinya. Dan untuk mengetahui keutamaannya, sejenak kita mengetahui sosoknya. Lahir 594 Masehi, ya. Tinggalnya dari Qoran, ya, daerah Barak Asir, ya, perbatasan antara Yaman dengan Saudi Arabia. Meninggalnya 657 Masehi di perang Siffin, di daerah Siffin, ya. Tidak diketahui nama ibunya yang sudah lumpuh, tapi orang tuanya namanya Abdullah Al-Qarni. Tempat pemakamannya sekarang beliau ada di Suriah, ya, di sekitaran Masjid Uwais Al-Qarni, keguguran Ar-Raqah, daerah Ar-Raqah. Ya, dan saya akan buka dengan sebuah sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab, hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor hadis 4612. Saya lewatin rawinya, Pak. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Sebaik-baiknya lelaki di zamannya tabi'in itu adalah laki-laki yang biasa dipanggil dengan sebutan Uwais. Walahu walidatun, dia punya ibu, ya, huwa biha birrun,
dan dia amat sangat berbakti kepada ibunya. Kana bihi bayadun, dan dia itu punya penyakit sopak, punya penyakit belang di tubuhnya. Lau aqsamu 'alallah la abarrah, tapi makomnya kalau dia bersumpah atas nama Allah, kalau dia berdoa kepada Allah, la abarrah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Famuru falyastaghfir lahum, maka cari nih laki-laki kalau ketemu mintakan ampun supaya dosa-dosa kalian diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hadis ya Pak, kita bukanya. Tadi Sahih riwayat Muslim 4612. Hadis berikutnya 4613 sama dari Umar bin Khattab lagi. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala idza ata alaihi amdadu ahlal Yaman sa'alahum afikum Uwais ibnu Amir. Kalau nanti ketemu amdad, rombongan kapilah besar dari Yaman, tolong tanyakan apakah di dalam rombongan tersebut ada seorang laki-laki yang namanya Uwais bin Amir. Al-Qarni itu nisbat kepada asal daerahnya, yaitu daerah Qoran di sekitaran Asir, di antara Yaman dan Saudi Arabia. Hadis yang pertama, Rasul itu dua yang saya dapatkan. Beliau memanggil Ali dan Umar. Di satu sisi beliau itu bersabda khusus kepada semua sahabatnya, dan di antara sekian banyak sahabat-sahabatnya yang amat sangat memperhatikan tentang sabdanya ini, dua sahabat, yaitu Umar dan Ali. Beliau istimewanya belum pernah ketemu dengan sosok Uwais, tapi beliau berani berwasiat kepada sahabat-sahabatnya, cari nih laki-laki, kalau sudah ketemu buat dia berdoa kepada Allah, semoga dosa-dosa kalian diampuni. Kenapa? Karena doanya dia senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan laki-laki yang bernama Uwais ini sering dijuluki dengan sebutan manusia langit, karena memang gak terkenal di dunianya Pak, gak terkenal. Rasul bersabda seperti itu. Yang paling ingatannya kuat adalah siapa? Umar. Jadi proses pencarian Umar itu luar biasa Pak, karena beliau ini terngiang-ngiang dengan perkataan Rasul ini ya, dicari dari Rasul ngomong sampai Rasul wafat. Kemudian diangkatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dari Abu Bakar memerintah sampai Abu Bakar wafat, dicari terus. Pokoknya kalau ada amdadul ahlul Yaman, ada rombongan besar dari Yaman, pasti dia tanya, hal fikum Uwais, adakah di antara kalian yang bernama laki-laki yang bernama Uwais? Ya, nggak ketemu, sampai kemudian Abu Bakar diwafatkan oleh Allah, diangkatlah, dibaiatlah Umar sebagai pemimpin. Dan setelah sekian tahun Rasul bersabda, di zamannya Umar baru bisa ketemu. Dan itu pun prosesnya unik. Suatu hari Umar dengan kesibukannya sebagai seorang Amirul Mukminin mendengarkan ada amdad lagi, ada rombongan besar lagi dari Yaman ini, sedang mampir ke Madinah untuk meneruskan perjalanan menuju ke Kufah, ke Irak. Jadi rombongan didatengin sama Umar, sama Ali, dua orang ini. Ada nggak di antara kalian yang namanya Uwais? Pada nggak tahu, ya kan? Sampai ditanya begini, man amirus safar, siapa coba pemimpin perjalanannya? Ini, labbaik ya amirul mu'minin, saya coba sini dulu. Ada nggak yang namanya Uwais di sini? Waduh, kayaknya nggak ada. Awalnya bilang nggak ada. Umar ngomong, dia itu punya ciri-ciri, punya penyakit sopak, masih tersisa sedikit katanya. Di telapak tangannya satu riwayat lagi di tengkuknya. Emang dari daerah mana? Daerah Qoran. Oh, dari Qoran. Kalau di sini nggak ada yang namanya Uwais. Tapi memang ada laki-laki rombongan kami ini
yang dari daerah koran. Dijelaskan ciri-cirinya. Ya itu mana orangnya? Nah, dia tuh tugasnya ngejaga ini, ngejaga rombongan dagang kami katanya. Jadi ditambatin kuda-kuda dan ininya itu, ontaknya itu, dan dia ada di sono katanya. Oh ya sudah, saya ke sono katanya. Berdua nih, Umar sama Ali nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masya Allah. Dilihat Umar udah ngintip-ngintip ininya, apa ya, tengkuknya ya, kok nggak kelihatan katanya kan, tinggal apa di ininya ya, di tangannya ini ya. Masmukal karim, kira-kira kalau bahasa Arabnya seperti itulah sekarang. Siapa namamu wahai orang yang mulia katanya. Dijawab sama Uwais, ya kan? Abdullah katanya. Ketawa Umar. Wa nahnu Abdullah katanya. Kalau kamu namanya Abdullah, saya berdua juga namanya Abdullah. Kenapa? Hamba Allah. Akhirnya ditembak sama Umar. Umar kan nggak ada basa-basi orangnya. Anta Uwais. Jawab akhirnya Uwaisnya. Nam, anta min Qaran. Nam, anta minal Murad. Kamu berasal dari Bani Murad. Nam. Oh, berarti benar katanya. Salaman. Begitu salaman tangannya dibalik sama Umar. Nah, ketemu katanya. Ya, ketemu bulatannya nih. Ah, ini dia katanya ya kan. Ayo Ali katanya. Wais, tolong angkat tanganmu, doakan kami. Doakan kami agar dosa-dosa Umar sama Ali ini diampuni sama Allah. Uwais tahu itu Umar, yang setan aja lari takut dari dia. Dipikir Uwais mainan nih Umar nih. La ya amirul mukminin, bal anta tad'uni. Jangan amirul mukminin, salah. Engkau lah yang harus mendoakan saya. Wah, Umar kan orangnya nggak bisa diajak kompromi kan. Kamu doain saya katanya. Saya sama Ali nih nyari kamu berapa generasi katanya. Berapa ini katanya, berapa tahun katanya. Masya Allah, antum bayangin seperti itu. Uwais belum tahu ceritanya. Ternyata Umar sama Ali ini kan mengamalkan sabda Rasul tadi, famuru falyastaghfir lakum. Dicari benar. Akhirnya mau nggak mau, karena rahasia sudah kebongkar, Uwais itu ngangkat tangannya mendoakan Umar dan Ali. Ini dalil nih. Kalau ketemu orang soleh, Pak, tembak dia supaya mendoakan kita di depan kita. Masya Allah faedahnya. Ini insya Allah tidak gulu. Asal antum tidak gulu, tidak berlebih-lebihan bersikap terhadap orang soleh, ini nggak jadi masalah. Doakan saya. Kita tuh kadang-kadang kalau punya anak ya lupa apa ya, kalau ada orang soleh kita bawa anak kita, tolong dia doain. Masya Allah, barakallah, jadi anak soleh yang seperti ini. Kayak Rasulullah mengusap kepalanya Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Jadi beneran. Ya kan? Kita juga harusnya sering minta doa. Umar nggak malu minta doa. Padahal Umar tuh manusia terbaik sepanjang masa setelah Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan yang jadi perkaranya kita tahu akhirnya siapa Umar, siapa Uwais. Kenapa sosok Umar begitu luar biasa mencari sosok Uwais? Tadi saya sudah katakan, tidak ada satupun ulama yang berani menulis tentang keulamaannya Uwais. Tidak ada satupun. Terus yang bisa membuat makomnya itu sampai dikatakan lau aksamu alallah la abarrah, ini apa? Ada pada kalimat sabda Rasul yang pertama yang saya bacakan tadi. Walahu walidatun huwa biha birun. Dia ini istimewanya, ya, istimewanya, dia punya ibu dan begitu besar baktinya sama ibunya. Baru kita flashback ke belakang. Uwais ini sudah ditinggal mati sama bapaknya lama sekali. Allah takdirkan ibunya itu sakit lumpuh. Enggak cukup sampai di situ. Ditakdirkan mereka ini orang kurang mampu. Sedangkan pekerjaan Uwais hanya mengembalakan domba, mengembalakan unta yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kekayaan di sekitaran daerah rumahnya. Saking ingin berbaktinya sama ibunya, Uwais itu begitu luar biasa meninggalkan kesenangan duniawinya. Bahkan ada satu riwayat, tapi mohon saya kalau salah jangan diinikan, karena ini cuma tambahan saja.
Yang saya juga sampai sekarang belum bisa mendapatkan kesohihan tentang riwayatnya. Uwais ini pernah berdoa minta uzur kilawakolanya sama Allah. Ya Allah, katanya, selama ibu saya masih hidup, saya minta uzur untuk tidak menikah terlebih dahulu. Bukannya karena membenci sunnah Rasul, bukan. Karena beliau menyadari posisinya orang miskin yang kalau menikah kan tanggung jawab harus ngidupin istrinya. Takut perhatiannya kepada ibunya berkurang. Semua keinginan ibunya itu memang beliau turutin. Karena itulah mungkin surganya beliau dipandang sama beliau. Karena beliau bukan ulama. Ra'yul ghanam. Beliau ini pengembala kambing. Dan yang membuat beliau itu teriris hatinya karena pada suatu hari ibunya yang lumpuh mengatakan, "Nak, orang seperti kita ini bisa nggak ya beribadah haji ke tanah suci?" Uwais membesarkan hati ibunya. "Bisa, Bu," katanya. "Bisa." Muter otaknya, bermunajat sama Robnya. "Gimana ya Rob, saya bisa berhaji sama ibu saya yang lumpuh ini, gimana caranya?" Kalau lumpuh duit banyak udah nggak jadi soal kayak sekarang, Pak. Sewa pengawal, beli kursi roda elektrik, udah enak itu, Pak. Tawaf segala macam. Zaman dulu tidak bisa. Akhirnya insya Allah, Bu, tapi bersabar ya, Bu. Tahun depan kita akan berhaji insya Allah. Dulu nggak pakai daftar tunggu seperti sekarang, Pak. Dan beliau memulai tekadnya dengan membeli seekor anak lembu. Dan di daerah Asir, perbuatan beliau ini mengundang tanda tanya sahabat-sahabatnya. Bahkan ada di antara beberapanya mengatakan Uwais ini saking miskinnya sampai hampir kehilangan akalnya. Kenapa? Dia beli anak lembu, kerbau, tapi dibuatin kandangnya di atas gunung. Orang mandang dia kurang kerjaan, ya. Pagi hari dia naik ke atas gunung, di bopongnya itu lembu, turun ke bawah, dilepasin. Sore hari dikandangin, digendong lagi di atas tengkuknya, kemudian ditaikin ke atas gunung. Sama kan, oh, ini Uwais ini gimana ininya katanya? Ngapain kurang kerjaan ngegendongin anak lembu pulang pergi begitu? Mereka nggak tahu ternyata Uwais itu punya tujuan. Dia pengen haji, rupanya itu latihannya dia. Antum tahu berapa lama beliau latihan ngangkat lembu itu tiap hari? 8 bulan. Lembu itu 8 bulan kan makin gede. Tapi begitu juga dengan Uwais. Urat-uratnya, otot-ototnya juga makin membesar. Rupanya itulah. Udah besar si anak lembu ini, dijual, hasilnya sebagai modal untuk perjalanan. Terus tubuhnya kekar, latihannya 8 bulan buat apa? Ngegendong ibunya, berjalan ratusan kilometer, menempuh perjalanan yang tidak mudah, bisa untuk beribadah di Ka'bah. Digendong rupanya ibunya itu. Baru ngerti orang-orang di kampungnya, dia ini ternyata gendong lembu itu latihan. Lembu yang beratnya ratusan kilo aja mampu dia gendong, apalagi ibunya yang sudah tua renta, badannya kecil, dah tinggal diiketin aja di badannya sama dia. Dia menyandang bekal sambil dia berjalan. Karena sudah latihan 8 bulan, kokohlah dia. Tawaf, sa'i, lempar, jumroh, semuanya dilakukan dengan kondisi menggendong ibunya. Itu yang membuat doanya ternyata mustajab. Dia ini amat sangat berbakti sama ibunya. Saking beliau ini berbakti sama ibunya, ikhwani fillah arsyadakumullah, dia nggak berani mengutarakan maksudnya pengen menyatakan keislaman kepada Rasulullah. Jadi karena Yaman itu berbatasan langsung dengan Saudi, cuman kan kalau ke Madinah kan jaraknya jauh. Madinah Mekah aja hampir 500 kilo, 400 lah. Jadi itu setiap sore sebelum masukin anak-anak bukan anak-anak, gembalaannya itu ya, beliau angkat tangan ke hadapan Robnya, menghadapkan wajahnya ke arah Madinah. Beliau tuh lirih mengatakan,
Ya Rabb, balligh salam ila rasulika. Ya Rabb, sampaikan salam saya sama Rasulmu ya Rabb. Ternyata beliau ini kangen, rindu, ingin melihat langsung wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nggak bisa beliau. Kenapa? Ibunya nggak seperti waktu haji kemarin, udah nggak bisa lagi digendong. Dan kalau ke Mekah jaraknya lebih pendek daripada harus ke Madinah. Madinah lebih panjang. Ibunya sudah lumpuh, tahu benar anaknya ini. Kenapa? Sebohong-bohongnya anak, ibulah tetaplah ibu. Saking sore itu sering nangis, sebelum pulang itu nangis terus, kelihatan di gurat-gurat wajahnya. Jujur sama ibu, nak, kenapa kamu menangis? Enggak mau, enggak apa-apa. Rupanya kedengaran pula sama ibunya, kamu tuh sebenarnya pengen bertemu dengan Rasul ya. Iya. Ibu enggak bisa digendong lagi, nak, biarlah ibu di sini. Seandainya engkau ingin pergi berjalan menemui Rasulmu, pergilah, nak. Temui manusia yang mulia, sampaikan salamku kepadanya. Pesan ibu dua: satu, carikanlah sahabatmu yang sementara mau mengurus ibumu ini selama engkau pergi. Yang kedua, kalau sudah sampai Madinah jangan menunggu waktu lama, temui Rasulullah, balik lagi, nak, karena ibu nggak ada yang ngurus. Ketika ditanyakan benarkah ibu ridho dengan keputusan tersebut, ibu mengatakan ridho saya. Masya Allah, dicarinya kawannya yang mau mengurus tanpa upah. Allah takdirkan ketemu, dititipin. Berjalan dia dengan hati gembira, berbekal ridho ibunya. Udah tidak dihiraukan lagi tuh, Pak. Teriknya panas matahari di padang pasir yang siang bolong. Beliau juga udah nggak memperhitungkan lagi itu. Mau malam hari itu nusuk, pokoknya jalan terus, nggak berhenti kecuali setelah saya sampai ke Madinah. Kenapa? Dia berpikir makin lama dia istirahat, makin lama dia meninggalkan ibunya. Sampai ketika pelepah-pelepah kurma mulai terlihat di depan matanya, hatinya begitu gembira. Dan antum tahu nggak, Pak, ketika beliau berjalan dari Yaman tanpa memperkirakan kondisinya, itu membuat para malaikat Allah terkagum-kagum. Riang sekali dia melangkahkan kakinya. Kenapa nggak beli kuda? Kan miskin. Nggak ada yang minjemin, beliau tidak minta. Makanya begitu sampai kota Madinah, beliau tuh gembira. Tapi kegembiraan tersebut berubah dengan cepat raut mukanya. Ketika masuk ke kota Madinah, beliau melihat pemandangan yang cukup memilukan. Kenapa? Madinah kosong melompong, isinya perempuan, orang tua, anak kecil, dan hanya beberapa pemuda gagah yang ternyata ditugaskan untuk menjaga kota Madinah. Rupanya Rasul sedang berangkat berjihad. Hancur hatinya. Ya. Akhirnya ngobatin rasanya, datang ke Masjid Nabawi, sholat di Masjid Nabawi, bermunajat sama Rabbnya. Ya Allah, katanya, berjalan ratusan kilometer menemui Rasul, ternyata Rasulnya nggak ada di tempat. Ya sudahlah, katanya. Jadi dia datengin, itu rumah Rasul diketok, yang keluar Aisyah. Uwais itu cuma ngomong begini, nanti kalau Rasul datang titip salam, saya dari daerah Koren, nama saya Uwais. Saya berjalan bermaksud menemui beliau dan menyatakan keislaman, memperlihatkan, karena beliau sudah Islam. Tapi ternyata Rasul tidak ada dan saya tidak bisa nyusul, juga tidak bisa menunggu, karena saya masih punya ibu yang harus saya rawat. Cuman begitu beliau titipkan salam sama Aisyah. Dan beliau dengan hati yang hancur pulang lagi ke Yaman untuk kembali mengurus ibunya. Dan ketika bertemu dengan Umar, ibunya sudah meninggal. Makanya beliau bisa melanglang buana. Ya. Dan ketika saya mundur lagi ke cerita Umar, ya, ketika sudah didoakan sama Uwais, Umar ngomong, saya mau ke Baitul Mal, mau ngambil harta buat bekal kamu menuju ke Kufah.
Apa jawaban Uwais? Jangan Amirul Mukminin. Engkau sudah saya doakan, saya punya satu permintaan. Apa? Cukuplah yang mengetahui saya Uwais hanya engkau dan Ali, katanya. Jangan biarkan orang lain untuk mengetahuinya. Dan itu dijaga oleh Umar. Sampai hari di mana wafatnya Uwais bin Amir Al-Qarni. Ya. Saya balik lagi ke ceritanya Uwais sudah nyampe ke Yaman. Rasul dikasih tahu Jibril ketika Uwais itu nyampe Madinah. Ada laki-laki Muhammad yang berjalan dari Yaman meninggalkan ibunya untuk bertemu denganmu dan kembali lagi ke rumah ibunya karena ingin berbakti sama orang tuanya sehingga terhalang untuk bertemu denganmu. Makanya waktu Rasul pulang dari jihad nyampe ke Madinah, Aisyah itu pengen ngabarkan. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, laqad akhbarani Jibril. Aisyah, saya sudah terlebih dahulu dikabarkan sama Jibril. Maka kemudian keluarlah sabda Rasul yang tadi. Ya. Keluarlah sabda Rasulullah SAW tadi, di mana para sahabat disuruh nyari laki-laki yang bernama Uwais ini. Makanya Rasul mengatakan rajulun yuqalu lahu Uwais, seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan sebutan Uwais. Kenapa beliau mengatakan? Karena beliau sendiri belum pernah bertemu dengan Rasul. Beliau ini maksudnya Rasul belum pernah bertemu dengan Uwais. Tapi karena makom baktinya dia sama ibunya sampai sebegitu besar Rasulullah menaruh perhatian kepadanya. Bahkan dalam riwayat Pak, penduduk Yaman kan sampai setelah meninggalnya Uwais itu cuma kenalnya Uwais itu pengembala kambing saja. Pikiran mereka sudah mulai terbuka ketika hari di mana Allah mewafatkan Uwais. Setelah perjalanan panjangnya dia balik lagi ke kampungnya, dia meninggal. Siapa laki-laki ini? Kenapa? Ada keanehan di hari meninggalnya dia. Orang-orang yang ada di sekitarnya ingin memandikan dia. Ternyata sudah banyak berkumpul laki-laki yang langsung menyambut jenazahnya, memandikan dia. Orang pengen ke tempat kafannya, ternyata di tempat kafannya orang juga sudah berkumpul bersiap untuk mengkafaninya. Bahkan ketika menyolatinya bingung mereka, nggak bisa dapat sop terdepan karena sudah dipenuhi dengan orang-orang yang menurut mereka kok mukanya asing-asing. Bahkan ketika membopongnya mereka tidak kebagian memegang kerandanya karena sudah dibopong oleh orang-orang tersebut. Lebih takjubnya lagi mereka ketika jenazahnya diturunkan, ternyata sudah banyak yang nyambut di bawahnya. Dan mereka orang kampung nggak paham, ini orang siapa? Di kemudian hari para alim ulama menerangkan itulah para malaikat yang memang mereka terguncang sekaligus bergembira. Terguncang karena manusia langit tersebut sudah wafat, mereka bergembira karena ruhnya Uwais itu disambut di atas langit. Baru terbuka, ditambah lagi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Umar. Terbelalaklah mereka, ada manusia di tengah-tengah mereka, majhulun fid dunia, majhul, tidak dikenal di dunia, tapi masyhurun fis sama, amat sangat terkenal di langit. Bahkan malaikat pun berkenan bertakziah ke jenazahnya. Bukan cuma bertakziah, berani mengurus jenazahnya. Makomnya apa Pak? Gak ada lain, baktinya sama ibunya. Orang miskin Pak, ilmu ndak sebegitu besar, ibadah ndak sebegitu tenar, tapi bisa mencapai makom di mana makom tersebut amat sangat diimpikan oleh setiap orang. Lau aksamu 'ala Allah la abarrah. Ini Rasul yang ngomong, bukan saya, bukan ulama juga. Di mana Rasul itu kalau berkata wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu berkata di bawah bimbingan wahyu. Dengan ibadah apa? Ibadah baktinya kepada orang tuanya. Ya. Ibadah yang enggak sembarangan, Pak. Ya. Beliau terhalang menjadi sahabat Rasul
Karena tidak pernah bertemu dengan Rasul, tidak pernah berjihad bersama dengan Rasulullah, walaupun beliau hidup di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Beliau tidak mau ninggalin ibunya lama-lama. Hanya saya bingung, kalau kita punya orang tua, kita biarkan orang tua kita menua di rumah tuanya mereka tanpa ada perhatian kita. Klop rasanya Pak, penderitaan orang tua kalau sudah anaknya pergi merantau semua ke luar negeri, keluar daerah, keluar pulau tempat tinggal mereka, berkabar pun hanya ketika memerlukan hajat saja, plus ditambah ketika pengen mudik ada larangan mudik. Hancur tuh hati Pak. Tidak guna bagi orang tua itu. Anaknya sukses, anaknya kaya di tanah rantau, kalau tidak mampu menyiapkan atau meluangkan waktunya sejenak, hanya beberapa hari, menghadirkan kegembiraan di hati orang tua pada hari raya Idul Fitri. Kalau kita di rantau, orang tua kita di kampung, masih ada adik kita, masih ada abang kita yang tinggal sama orang tua kita, tenanglah dikit hati kita. Orang tua kita walaupun kita dilarang mudik, ada pelipur laranya. Lalu bagaimana dengan nasib orang tua yang anak-anaknya semuanya ada di tanah rantau? Mereka tinggal di kampung halaman karena nggak berani meninggalkan rumah tua yang menjadi memori bagi dia dan pasangannya, dia dan suaminya. Dia tidak mau meninggalkan rumah tua. Tidak pedih hatinya Pak ketika kumandang takbir memenuhi seantero jagat bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Keluarga lain bercengkrama dengan anak, dengan cucunya. Dia sudah siapin hasil penjualan padi itu Pak, diamplopin duitnya dikit-dikit. Kalau cucunya minta di hari raya, cium tangannya dikasih. Cucunya nggak bisa datang karena ada larangan mudik ini. Dan ternyata semua anaknya itu ada di luar pulau. Apa yang bisa dilakukan sama dia? Hampa sehampa-hampanya. Walaupun anaknya tidak bisa mudik, tapi anaknya katanya kirim parcel. Tidak guna parcel itu Pak. Dikirim transfer lebih nggak guna lagi. Karena yang paling bermakna di hari raya Idul Fitrinya orang Indonesia adalah kebersamaan bersama keluarga. Bisa makan bareng ketupat sayur. Kalau nggak ada rendang, jadilah ayam, opor ayam lauknya Pak. Tapi jadi nikmat kalau yang nemenin anak, istri, orang tua, enak kan Pak? Ya. Dan orang banyak nggak sadar, nyenangkan hati orang tua itu kan ibadah. Sebagaimana ibadahnya Uwais kepada Rabbnya dengan cara berbakti sama orang tuanya. Dan tidak ada ibadah yang sifatnya itu horizontal, manusia dengan manusia, yang lebih besar pahalanya daripada berbaktinya seorang anak kepada orang tuanya. Tidak ada. Saking besarnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-walid awsatu abwabul jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Paling tengah pintu surganya. Kalau kita mau, kata Rasul, fa'in syi'ta fa'adhi dalikal bab, mau ditelantarin boleh, au ikhwatmu, tapi kalau mau dijaga juga boleh. Kalau mau ditelantarin nggak ada dosa yang lebih besar dosanya selain daripada syirik, daripada durhakanya seorang anak sama kedua orang tuanya. Saya tambahin lagi, ada dua dosa kata Rasulullah yang Allah paling sering menyegerakan balasan bagi pelakunya di dunia tanpa menghilangkan balasan untuk pelakunya di akhirat. Yang pertama al-bagyun, bughat, pemerintah yang zalim. Yang kedua durhaka sama orang tua. Itu paling sering Allah segerakan di dunia hukumannya.
Makanya saya kalau ditanya, Ustadz, percaya nggak dengan kisahnya Malin Kundang? Wallah alam bisawab. Tapi bagi Allah, anak durhaka sama orang tua jangankan dikutuk jadi batu, dikutuk dia jadi kotoran bisa. Fa idza aradallahu syai'an ayyaqulu lahu kun fayakun. Durhaka itu bentuknya Masya Allah zaman sekarang. Hanya ada durhaka terselubung. Yang kalau kata ustadz-ustadz di televisi, kalian mau tahu durhaka terselubung itu apa? Itu kalian kerja, istri kalian kerja, anak kalian titipin di rumah orang tua kalian. Kalian kasih duit orang tua kalian. Ini buat pampers, beli pampers anaknya, kalau nanti ganti ini susunya ini. Dijadikannya orang tuanya sebagai pembantu. Namanya orang tua dititipin cucung, daripada dititipin ke penitipan anak, nggak usah lah, sinilah sama saya aja. Nanti dia nelpon ke ustadznya, Ustadz, saya izinnya hari ini nggak bisa ngaji. Kenapa Bu? Saya dianterin anak sama anak saya, cucung saya di rumah, saya jadi MC ngomong cucung. Dan demi Allah itu saya temui banyak. Saya sering bilang, datang ke pengajian saya setiap hari Selasa di Masjid Mutakin di Enggal itu isinya nenek-nenek. Mereka sudah ngaji sama saya dari tahun 2010, sudah masuk tahun ke-11. Rata-rata nenek-nenek pesertanya. Banyak generasi awal mereka sudah meninggal. Yang terakhir meninggal jemaah saya usia 87 tahun. Sedih saya Pak kalau mereka itu nelpon saya, karena akrab dengan saya, nenek-nenek itu. Ustadz izin lagi ya. Kenapa lagi Bu? Biasa Ustadz ngomong cucung lagi katanya. Ini yang kalau kata Ustadz durhaka terselubung. Ya, memang nggak ngebentak ibunya, enggak. Bu titip ya Bu anak katanya ya. Lebih konyol lagi, nitipin anak dia jalan-jalan ke luar negeri sama suaminya. Sudahlah kecilnya nyusahin orang tuanya, besarnya masih nyusahin orang tuanya. Orang tuanya pengen fokus ibadah, plus ditambah pas lebaran gak bisa mudik. Komplit itu Pak, nyesek gitu. Orang tua mana yang gak sedih Pak dengan kondisi seperti itu? Maka pulanglah. Jangan nyiksa orang tua kita dengan kerinduan. Sudah pernah saya ngalaminnya Pak. 2001 Pak, 20 tahun yang silam, saya pernah minta izin sama orang tua. Mbak, saya nelpon melalui telepon tetangga karena saya belum punya telepon. Mbak, nih jemaah minta saya jadi khotib Idul Fitri, nggak pulang boleh nggak Mbak Idul Fitri ini? Wih, berat benar mau ngomongnya. Pokoknya dia ngodein, wih di Jawa itu banyak ya jemaah kamu ya katanya, enak. Emang di Lampung dikit tahu umatnya katanya. Itu nyindir saya sebenarnya. Saya bilang, tapi karena memang orang tua itulah orang tua. Kalau demi kebahagiaan anaknya, diain aja sama dia. Ya sudahlah, kalau nggak mau pulang juga nggak apa-apa katanya. Kalau nggak mau pulang nggak apa-apa. Padahal anak dia cuma 2, 1 perempuan 1 laki saya. Dan saya baru dapat rasanya ketika hari hanya Idul Fitri setelah khotib orang banyak mengunjungin saya, tapi jam 8 orang pergi semua. Saat kami permisi ya, kami silaturahim dulu ke tempat saudara. Saya bengong sendirian di masjid. Saya ngapain? Kata saya. Bermodal dengan nekat, saya ambil ransel, pamit sama DKM, Pak saya pulang kampung. Loh, Ustadz emang ada mobil? Bismillah lah Pak. Doa saya mudah-mudahan ada orang non muslim ngejalanin bisnya, saya bilang. Atau orang Islam tapi nggak punya saudara, mungkin saya gitu ya. Wow. Di pinggir jalan Pantura itu saya begini Pak. Saya menunjukkan saya mau numpang bisnya, bayar gitu loh. Ada Pak, nyampe Merak, alhamdulillah. Nyampe Bandar Lampung tuh saya itu jam 11 malam. Seneng bapak sama emak saya itu, saya pulang itu. Walaupun telat. Kan. Kata dia, kalau bapak saya lah udah punya anak 1, nggak pulang juga kan sedih sih kata dia. Saya terlambat jadilah katanya. Yang penting ada yang dibanggain, muter-muter keliling bisa sama anak. Udah punya anak 2, lebaran pula di tempat orang Pak. Sedihnya gimana coba? Kita dulu karena masih muda pikir kita kan gagah-gagah aja gitu kan. Nah namanya anak laki-laki kan pengennya merantau. Ternyata sedih orang tua kita itu kalau nggak bisa mudik kita.
Padahal mohon maaf Pak, hendak pulangnya saya bukan urusan duniawi. Jemaah mohon tolong sama saya. Tolong si Ustadz, Ustadz aja khotib Ustadz katanya. Saya dakwah di tanah Jawa itu Pak. Antum bayangkan coba. Dakwah yang kalau kata Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada manusia yang menyuruh kepada Allah? Tapi jangankan dakwah, urusan hijrah, urusan jihad bisa dikalahkan kalau dia harus berbakti kepada kedua orang tua. Makanya bismillah saya juga Pak. Dahlah bismillah. Saya pulang kampung ke Lampung. Itu demi Allah Pak, jemaah saya Pak di sana Pak ngomong begini sama saya dengan cucuran air mata. Kalau kami salah dikasih tahu Ustadz, jangan ditinggalin mendadak seperti ini. Kalau bahasa anak mudanya Bapak, bahasa alainya sekarang, lagi cinta-cintanya ditinggalin Pak. Leleh nih Pak air mata saya itu Pak. Karena saya daerah dakwah saya itu bukan di perkotaan Pak, di pesisir pantai. Saya malam hari itu pamit di masjid, mereka bongkar uang infak itu. Kali ini Ustadz harus nerima 60.000 hasil dari kotak infak itu. Saya pamit permisi pulang kampung karena orang tua saya nggak ada yang jaga. Tolong ini supaya tambahan buat bekal Ustadz. Bongkar kotak infak itu, dikasih ke saya semua Pak. Namanya dakwah di kampung Pak. 60.000 saya terima, nangis saya. Ini duit umat Pak. Ustadz udah berjasa di sini ngajarkan kami katanya. Kalau Ustadz pengen pulang untuk selama-lamanya ini diterima dulu katanya. Mereka itu Pak sampai setahun sekali sampai kurang lebih sampai 5 tahun berikutnya rela mengobatin rindunya itu, ngongkosin saya pulang pergi Lampung Cirebon agar setahun sekali saya masih bisa hadir di sana. Saking akrabnya dengan saya. Ketika saya ceritakan sesungguhnya, bapak saya itu cuma punya anak 2, 1 laki saya, 1 perempuan kakak saya. Kalau perempuan kan sudah nikah mah diambil sama suaminya. Akhirnya mereka paham kenapa mereka ditinggalkan tiba-tiba begitu. Tidak ada lain, tidak bukan. Karena kita berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena itu adalah ibadah yang besar.